Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Pagi bersama saya Raditya Ayu dan Nata Arman. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menertibkan badan usaha milik negara di Indonesia. Ya, Kepala Negara juga menyebut selama ini perusahaan plat merah merupakan sumber korupsi. BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hai para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Pemirsa, babak baru dalam kasus pencucian uang atau TPPU di Kejaksaan Agung dimulai. Ya, polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan FA. Kakortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah mengalahkan berat emas di Puncak Tugu Monas. Ya, total nilai emas di rumah Febri Adriansyah mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan, jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia
Untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut mendapatkan informasi sejumlah tempat yang diduga berpotensi menjadi tempat disembunyikannya barang bukti terkait lainnya berupa bunker-bunker. Kasus mega korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah nantinya tidak hanya akan ditangani Kortas Tipikor dan Kejaksaan Agung, namun juga akan disupervisi KPK dan diawasi Panja. Teknis memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi juga bunker-bunker lainnya. Pelimpahan kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari polisi ke Kejagung dinilai langgar aturan. Selain penyidikan belum selesai, kasus Febri juga masih jauh dari status selesainya berkas perkara atau P21. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Polisi pun segera melimpahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau Maki Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke Kejaksaan Agung melanggar banyak aturan. Pasalnya, pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Kortas Tipikor Polri, pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Ya, sebelum ditetapkan tersangka, Febri Adriansyah mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi sejak tahun 1996 dan melenggang ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Febri Adriansyah, pria kelahiran Jakarta berusia 58 tahun ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak Januari 2022. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Febri Adriansyah mengawali karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Jambi. Kemudian ia hijrah ke Bandung dan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Setelah itu, Febri menjabat Aspitsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Karir Febri kemudian kian moncer. Ia didapuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, hingga kemudian melenggang ke Gedung Bundar sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga akhirnya menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada tahun 2022, Febri melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai total 6,36 miliar rupiah. 3 tahun kemudian, harta Febri meroket menjadi 18,26 miliar rupiah. Sepanjang karirnya di Kejaksaan Agung, Febri pernah menangani sejumlah mega korupsi yang menjadi sorotan publik. Di antaranya korupsi tata niaga timah di PT Timah, pengadaan Chromebook Nadiem Makarim, impor gula Tom Lembong, dan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Kemudian korupsi dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, BTS 4G Kominfo, tata kelola minyak mentah PT Pertamina, tata kelola program makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. 11 Juli 2026, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin disebut menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejagung. Pengunduran diri dilakukan pasca penggeledahan yang dilakukan polisi di sejumlah lokasi, termasuk rumah pribadi Febri terkait dugaan kasus korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan juga TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas, serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.